Ada lapangan sepak bola itu di utara sekolah. Lalu lahan yang luas. Setelah itu juga tenaga-tenaga yang ada di SD Caritas itu merupakan sarana dan prasarana yang baik. Saya kira itu, mungkin yang lain begitu. Ya di masing-masing sekolah, kelas itu sudah diusahakan ada ventilasi secara baik, tapi belum ada yang namanya LCD di masing-masing kelas belum ada. Jadi LCD masih dipusatkan di mobilisasi, berdasarkan mobilisasi kebutuhan kelas. Itu tentang sarana yang ada di SD Caritas. Sebutkan namanya siapa. Lalu yang kedua, sumber daya manusia. Ya. Sumber daya manusia, mungkin kalau diperinci begini, 3 guru itu bersertifikasi, lalu 3 guru itu tetap yayasan, guru tetap yayasan, 1 guru honorer, 1 guru olahraga, 1 guru bahasa Inggris. Juga ada musik, khusus musik itu ada guru tersendiri. Itu tentang SDM. Selain itu ada yang dari PGSD itu ada 2. Yang lain itu dari sarjana pendidikan. Itu SDM yang kita punya. Jadi kalau tentang SDM ya itu yang bisa kami aturkan. Oke. Sekarang nomor 3. Potensi sekolah. Nah, potensi sekolah sama dengan hampir sama dengan SDM ya. Tapi lain. Ini potensi sekolah kami menjawab gedung. Nah, gedung itu milik sendiri. Lalu mempunyai lahan yang luas. Kemudian tentang SDM tadi ya termasuk potensi sekolah. Jadi ada administrasi sendiri, tenaga yang lain juga sendiri-sendiri. Misalnya tenaga guru. Guru itu ada seperti meskipun ada guru kelas tapi ada guru bidang studi. Nah, itu. Terus yang 4, proses pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran di kelas kalau tidak pandemi, kita mulai dari jam 7, kalau yang kelas bawah itu sampai jam 11, kalau yang kelas atas itu dari jam 7 sampai jam 12.50. Tetapi karena masa pandemi, maka sekolah itu dimulai dari jam 8 sampai jam 11. Itu. Jadi semua diawali dengan berdoa, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SD Caritas. Itu jawaban untuk proses pembelajaran di kelas dari awal sampai akhir. Selanjutnya. Nah, cara guru menyampaikan materi dari beragam, ya. Ada yang dengan video pembelajaran, ada yang dengan cara mengirim secara PDF di share ke PDF. Jadi misalnya ringkasan materi, soal materi atau soal-soal itu di share lewat WhatsApp. Jadi lewat itu. Juga ada yang melalui misalnya download ke YouTube. Nah, misalnya mengajar tentang lagu-lagu itu ada yang download dari YouTube kemudian diaplikasikan itu ke anak. Selain itu juga
ada yang dengan Zoom. Jadi ada Google Meet, ada Zoom. Itu dari masing-masing kelas itu beragam. Jadi tidak bisa sama. Jadi tergantung dari guru kelas masing-masing. Kalau yang Zoom terus itu memakai Zoom terus itu guru bahasa Inggris. Jadi itu pakai Zoom. Kalau yang kelas guru-guru kelas yang lain itu variasi. Itu lalu itu Mbak. Jadi cara menyampaikan materi ya dengan itu. Lalu interaksi yang terjadi di dalam kelas. Kalau interaksi di dalam kelas sebenarnya timbal balik. Artinya guru dan siswa itu berusaha guru menjadi pendidik, pendamping, dan pembimbing. Dalam bahasa kerennya ya menjadi fasilitator, motivator, dan inovator. Jadi bagaimana guru itu berperan menjadi pendidik, jadi tidak sekedar mentransfer ilmu, tapi bagaimana guru itu memproses supaya anak itu mampu memahami sedalam-dalamnya materi yang dipelajari. Dengan demikian, setelah pembelajaran itu tidak hilang begitu saja, tetapi membekas di dalam pikiran anak. Itu tentang interaksi yang terjadi antara guru dan siswa. Lalu permasalahan yang timbul ya karena kebanyakan memakai apa Mbak, daring itu ada sinyal. Sinyal itu tidak ajak itu bahasa tidak stabil. Nah, kadang hilang, kadang muncul. Nah, itu membuat pembelajaran itu terhenti atau ya terpotong-potong. Itu yang pertama. Itu baik dari pihak sekolah maupun dari pihak orang tua. Nah, kadang di anak itu kan anak-anak ada yang belum pegang HP sendiri. Nah, itu juga bermasalah. Kadang ada yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring, jadi harus bertanya, mencari informasi dari temannya. Karena yang belum punya HP sendiri itu kan ya masih tergantung kepada orang tua. Jadi kalau orang tuanya ada di rumah ya bisa untuk mengikuti proses pembelajaran tersebut. Itu jadi yang pertama masalah tadi yaitu sinyal. Ya. Lalu yang kedua ada anak yang mungkin kelas bawah itu kan belum pegang HP sendiri. Nah, itu jadi bisa jadi pembelajaran ada yang 100% itu mengikuti pembelajaran, tapi juga ada yang tidak 100%. Jadi misalnya jumlah 24, ada misalnya 4 anak tidak mengikuti, ada yang separuh. Nah, ini tapi kita tidak bisa meng-cross check ya kita cross check, tapi juga kadang orang tua menjawabnya karena sibuk. Nah, itu. Jadi kesibukan orang tua itu berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Ya, itu Mbak. Masalah yang timbul. Oke. Lalu letak sekolah. Ya. Nah, kalau letak sekolah sebenarnya sangat strategis. Mengapa strategis? Karena jauh dari keramaian. Ya. Terus kemudian lahannya itu sangat luas sekali. Misalnya anak-anak pengen bermain, segala itu lahannya luas, misalnya lari-lari. Ya. Selain itu, gedung itu kan milik sendiri. Jadi anak-anak juga dalam pembelajaran memang tidak tersangkut paut atau tidak ada hubungannya dengan anak, tapi guru dan sekolah sendiri kalau miliknya sendiri kan tidak ada masalah di kemudian hari. Kemudian anak itu kalau lahannya luas juga bermain bisa leluasa itu.
Itu kalau letak sekolah ya. Juga dilalui oleh jalur bis trans. Jadi misalnya anak ada yang jalannya jauh bisa menggunakan transport itu, tapi kebanyakan anak-anak dalam menuju ke sekolah diantar oleh orang tua. Nah, itu. Saya kira itu Mbak, letak sekolah. Kemarin sudah ada yang jalan-jalan, letak sekolah itu memang jauh dari keramaian. Jadi secara situasi nyaman untuk pembelajaran. Oke? Boleh tanya, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan lagi. Bapak, saya izin bertanya. Ya. Ini Pak, kalau di sana sendiri, kalau waktu pas sebelum ada daring itu ada ekstrakurikuler nggak sih Pak? Ada. Jadi ekstrakurikuler yang ada itu ada karate, kemudian ada dance, lalu ada gamelan, futsal, ya, paduan suara, pramuka. Nah, pramuka itu wajib. Meskipun pandemi, itu pramuka tetap berjalan. Jadi secara daring. Memang materi yang diberikan selama daring tidak seperti kalau tatap muka. Jadi hanya istilahnya sedikit sekali. Itu Mbak. Pak, kan tadi ada gamelan juga, berarti salah satu sarana untuk ekstrakurikuler gamelan itu berarti udah disediakan dari pihak sekolah ya? Ada. Iya. Berarti itu makanya tadi saya agak bertanya-tanya di sarana prasarana mungkin ada perlengkapan yang dibutuhkan saat ekstrakurikuler begitu Pak. Ya. Oke. Ya udah, terima kasih Pak. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya. Ada yang lain? Di sini berarti ada. Tanya Pak, berkaitan dengan potensi sekolah. Bagi saya cukup menarik ya, maksudnya justru menarik sekali ya kalau di sekolah ada sebuah kebun yang ditanami beraneka ragam dan itu tidak ada di sekolah lain. Dan mungkin potensi sekolah yang lain seperti prestasi siswa atau guru tadi belum Bapak sampaikan ya. Jadi mohon ceritanya kalau, Pak. Ya, prestasi siswa ya misalnya yang sudah itu karate. Karate itu bisa tingkat kecamatan, bisa tingkat kabupaten, provinsi, bahkan pernah tingkat nasional. Itu karate. Selain karate juga ada paduan suara pernah. Jadi lalu kalau guru yang berprestasi hanya di tingkat kecamatan. Jadi karena kalau guru berprestasi itu kan kompetisinya lewat gugus dulu. Jadi seleksi lewat gugus, lalu kemudian maju ke kecamatan. Setelah dari kecamatan, kalau lolos masuk ke kabupaten, begitu seterusnya. Itu. Baik Pak, terima kasih sudah memberikan jawaban atas tugas observasi dan wawancara kami Pak. Dan bagi teman-teman, apakah sekiranya wawancara dan observasi kita sudah mendapat data yang cukup? Tambahkan sedikit Pak, boleh? Ya. Tadi yang kalau prestasinya kalau yang secara akademis apakah ada Pak? Akademis ya ada. Jadi misalnya itu di tingkat kecamatan ya kita tidak jelek sekali. Jadi pernah 3 besar, pernah masuk 5 besar, itu seperti itu. Sama minat baca itu juga pernah masuk ke tingkat provinsi. Itu.
mata pelajaran apa ya Pak? Kalau boleh tahu yang tadi masuk 3 besar. Kalau yang sering dilombakan kan hanya MIPA. MIPA. Begitu. Kalau minat terima kasih, baca Pak. itu ada minat baca itu untuk ya bahasa Indonesia. Oh ya, baik Pak. Terima kasih. Ya. Bagi teman-teman yang lain, apakah masih menyimpan sesuatu yang mengganjal dan ingin ditanyakan? Nanti 20 tahun depan. Saya Pak mau tanya. Ya. Oh, terima kasih sebelumnya memberikan kesempatan. Ini Pak, saya mau tanya terkait dengan kendala permasalahan sekolah yang dialami. Adanya siswa yang terkadang tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dengan alasan ada orang tua yang sibuk gitu. Ya. Nah, lalu apa strategi yang dilakukan sebagai guru supaya siswanya itu tetap mengikuti pembelajaran pada hari itu, Pak? Terima kasih. Kemudian materi di-share melalui grup WA. Ya, gitu. Jadi kalau tidak ikut Zoom atau tidak ikut Google Meet ya materi di-share lewat grup WA. Itu. Jadi orang tua yang menerima. Gitu. Oke, Pak. Baik, terima kasih. Ada dari 8 pokok bahasan yang kita tanyakan kepada Bapak. Terima kasih untuk jawabannya. Dan mohon izin apabila ada yang tidak kami pahami nanti. Ya. Kalau kami bertanya, mohon untuk dijawab, Pak. Terima kasih. Acara kami, ya Pak? Boleh. Oh ya. Ya Pak, terima kasih. Acara kami hari ini sudah berjalan dengan baik. Terima kasih untuk teman-teman dan terima kasih untuk Bapak. Dan sebelum kami mengakhiri, mari kita berdoa penutup. Saudari Elizabeth bisa memimpin doa penutup. Dan teman-teman, untuk sebelum menutup pertemuan kita hari ini, mari kita mengakhirinya dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Untuk teman-teman yang beragama lain bisa berdoa menurut Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami walaupun secara daring hari ini. Ya Bapak, terima kasih pula atas pertemuan. Bapak, kiranya Engkau memberkati kami selalu, memberkati apa yang kami lakukan hari ini sehingga dapat berguna bagi kami secara ilmu dan juga untuk berguna bagi kami di masa depan nanti. Doa yang tidak sempurna ini kami sampaikan melalui perantaraan Putra Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sebelum itu, mari kita mengambil dokumentasi teman-teman, karena setiap pertemuan harus ada buktinya. Mika bisa ambil screenshot? Oke, senyum ya. 1, 2. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Agus. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Salam sukses. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Salam sukses.